kembali di acara Ngobrol Santai Soal Pajak bersama saya Purwanti, Asisten Penjuru Pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi 3. Nah, kawan pajak, kabarnya bagaimana nih hari ini? Sehat-sehat kan? Dengar-dengar atau kita sudah lihat beberapa hari ini cuaca sudah mulai berubah-berubah. Pagi panas sampai dengan siang, ternyata sore hujannya hujan besar. Jadi mohon kawan pajak untuk jaga kesehatan, bawa payung, jas hujan seperti itu, minum vitamin terutama. Iya. Nggak bisa diprediksi ya Mbak ya. Betul. Paginya cerah banget, tiba-tiba siang hujan angin. Kita berangkat kayaknya panas, siang terang benderang, tiba-tiba sore langsung hujannya langsung lebat seperti itu ya. Pada acara hari ini nih, kita mau ngobrol pajaknya terkait dengan PP 55 di tahun 2022. Nah, PP ini sebenarnya penyesuaian dari pengaturan di bidang PPH. Banyak PP sebenarnya yang dilakukan penyesuaian di sini. Tetapi yang mau kita bahas hari ini hanya terkait dengan penyesuaian di PP 23 tahun 2018, yaitu mengenai PPh final bagi WP dengan peredaran bruto tertentu atau biasa dikenal dengan PPh final UMKM. Pajak UMKM nih Mbak yang biasanya pakai PP 55 Betul. ini ya. Tapi saya nggak sendiri nih, dari tadi kan udah ada yang nyautin nih, saya ngobrol apa, ngomong apa. Nah, saya ditemenin oleh siapa? Saya Gentur, saya juga asisten penjuru pajak di KPP Pratama Jakarta Kelihatan di Mapuri nih. Nah, apa kabarnya nih, Mas Gentur nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara agak-agak. Jadi lah tadi kayak di Mapuri efek kehujanan tiap sore. Jadi ini rider, soalnya rider. Pak Gentur termasuk yang rider nih kawan pajak nih. Lintas provinsi walaupun Depok ya. Oke. Nah, kita kembali ke laptop nih, Mas Gentur nih. Nah, terkait dengan PPh final ini kan disebutkan ada penyesuaiannya nih. Nah, penyesuaiannya itu termasuk tarif atau enggak sih gitu kan? Takutnya tarifnya jadi nambah atau tambah kecil seperti itu. Bagaimana nih Mas Gentur? Oke, jadi kayak ya ini ya mungkin ya jadi pertanyaan kawan pajak semua ya terkait si PP 55 ini yang dia mengubah si PP 23 ini tarifnya berubah karena ini kan kalau ngomongin pajak ya, jadi ya salah satu yang enak ya soal tarifnya bakal lebih gede atau lebih kecil seperti itu ya. Jadi kawan pajak untuk si PP 55 ini dia nggak mengubah ini, tarifnya tetap 0,5% final untuk seluruh wajib pajak yang berhak untuk menggunakan PPh final UMKM ini ya. Jadi tarifnya masih tetap sama 0,5%. Omsetnya juga sama, tetap batasannya masih sama dengan 4,8 atau ada penambahan? Iya, jadi kan seperti kan banyak tahu ya, jadi kalau si PP 55 atau PP 23 ini kan yang bisa pakai itu hanya wajib pajak yang sebenarnya PP 23 dia punya batasan omset selama setahun di bawah 4,8. Jadi batas omsetnya itu berlakunya di wajib pajak pusat sama semua cabangnya. Jadi kalau misalnya di pusatnya omsetnya udah 4 miliar tapi kemudian di cabangnya juga 1 miliar, ternyata udah boleh lagi nih pakai si PP 55. Jadi kawan pajak kalau yang batasnya 4,8 tadi ya. Jadi 4,8 itu kalau untuk badan ataupun orang pribadi, misalnya orang pribadinya punya beberapa toko atau badan ini juga punya beberapa cabang. Nah, itu omsetnya harus ditotal semua kegiatan yang di cabang maupun pusatnya. Seperti itu ya Pak? Iya. Kayak gitu. Oke, terus kalau yang terkait untuk orang pribadi itu kan saya dengar ada tuh terkait yang ada batasan yang tidak kena pajak atau iya. apa gitu. Jadi intinya untuk yang PPh final UMKM ini perlakuan di PP 5 ini perubahannya di sini Mbak Puri. Jadi ini amanat dari Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Ini untuk wajib pajak orang pribadi yang dia pakai PP 55 ini diberikan fasilitas, semacam fasilitas. Dia bisa dikenakan penghasilan bruto tidak kena pajak batasnya sampai dengan 500 juta setahun gitu. Oh, jadi untuk kawan pajak yang orang pribadi dan masih menjalankan UMKM ada batasannya nih. Jadi pada saat misalnya berarti kalau misalnya kita menerima penghasilan untuk orang pribadi ini
sampai dengan 500 tidak kena pajak. Misalnya di bulan Oktober sampai dengan 500. Tapi ternyata di November ada nih nambah nih 1 juta gitu misalnya. 501 totalnya jadinya. Berarti yang kena pajak itu yang 1 juta aja. Iya benar. Jadi kalau misalnya sampai dengan dari Oktober masih sampai 500 juta, kemudian tapi di November kita ada omsetnya nambah 1 juta, ya yang dikenakan pajak free 0,5%-nya ya cuma 1 juta nih, bukan 500 jutanya, tapi 1 jutanya aja gitu. Berarti Januari sampai Oktober itu masih nol lah Iya, ya. masih Jadi nol semua. walaupun dilaporkan nilai penghasilannya, peredarannya, tapi PPh-nya nol. Tapi pas di November karena ada selisih 1 juta ini, 1 juta dilaporkan dikali 1,5% seperti itu untuk PPh-nya. Iya. Oke. Nah, ini kan terkait yang UMKM itu kan ada untuk badan, untuk orang pribadi juga. Nah, badan juga kan ada macam-macam ya. Ada CV, ada firma, ada PT, ada koperasi, seperti itu ya. Nah, itu ada nggak sih batasannya mereka bisa menggunakan PP 23 ini gitu kan, terkait yang pengenaan 0,5%-nya tuh berapa tahun atau berapa bulan kah seperti itu? Oke, jadi untuk batasan untuk wajib pajak kan PP 5 ini kayak semacam fasilitas ya Mbak ya kan? Iya. Kita kan ada undang umum PPH, juga ada untuk ya ini untuk PP 5 ini. Jadi karena ini fasilitas juga pasti ada terms and conditions, ada syarat-syaratnya ya, syarat-syarat yang berlaku ya. Jadi tadi selain batasan omset 4,8 miliar tadi juga ada batasan waktu. Jadi yang bisa pakai PP 5 ini ya jangka waktunya dibatasin, nggak bisa selamanya. Kenapa dibatasin? Karena ini kan sebenarnya harapan dari pemerintah ya, harapan dari negara ya, kalau ini ya ini kan buat UMKM ya, harapannya nanti kedepannya nggak UMKM terus gitu, bisa berkembang maju. Harapan gitu, pemerintah sebenarnya kita maju ke depan, tidak hanya sampai 4,8, kalau bisa lebih dari 5M, 10M seperti itu ya, makanya tetap dibatasin seperti itu. Sekali. Terus tadi kan saya bilang ada jangka waktunya ya, batasan waktunya. Nah ini untuk batasan waktunya itu beda-beda nih, tergantung dengan bentuk atau jenis wajib pajaknya. Jadi kalau di ketentuannya di sini masih sama sih ketentuannya untuk berlaku di PP 23 maupun di PP 25, cuma ada sedikit perubahan ya. Kalau misalnya yang buat orang pribadi ini tetap jangka waktunya ini 7 tahun. Kemudian wajib badan ini dibagi lagi nih sesuai dengan bentuknya. Kalau misalnya wajib pajak badannya bentuknya PT, ini jangka waktunya 3 tahun. Kemudian untuk wajib pajak bentuknya CV, firma atau koperasi itu 4 tahun. Terus yang baru nih di PP 5 ini yang enggak sebelumnya belum diatur di PP 23 itu kan sekarang ada tuh PT perorangan. PT perseorangan sama bendera umum desa BUMDes. Itu kan implikasi dari kita ngasih dana desa ya ke desa-desa ya. Jadi pemerintah desa bisa bikin BUMDesnya. Nah, untuk BUMDes sama PT perseorangan ini juga dikasih jangka waktu yang sama nih dengan CV, firma dan koperasi dikasih jangka waktunya 4 tahun. Jadi walaupun tadi ada PT 3 tahun, tapi untuk PT perseorangan jangka waktunya dikasih PP 5 ini di 4 tahun. Oh, kalau untuk PT perseorangan karena ada kalimat perseorangannya, jadi dia bukan badan hukum yang berbentuk PT, dia kepemilikannya perorangan, makanya dia lebih. Tetap PT, cuman karena kalau PT kan biasanya mungkin ada pemegang saham, terus ada direktur komisaris, ini kan satu orang aja nih sebagai segala macamnya lah, ya segala macam sama dia doang gitu. Nah, jangka waktunya tuh dihitung sejak kapan tuh? Kalau ini juga sebenarnya masih sama kan saya seperti di PP 23 ya. Kalau PP 23 ini kan dia berlakunya mulai tahun 2018 ya Mbak Bro ya. Jadi untuk wajib pajak yang terdaftar sebelum tahun 2018 dan usianya masih di bawah 4,8, ini berlakunya mulai dari tahun 2018. Oh, sejak berlakunya PP 23. Jadi terdaftar sebelum itu, misalnya saya kan mulai terdaftar punya NPWP 2009 ya. Saya mulai berlakunya yang 2018 ini. Tapi untuk wajib pajak yang terdaftar setelah tahun 2018 dan 2019 ya mulai sejak tanggal dia terdaftarnya. Oh, dihitungnya sejak ya. Jadi tidak pengaruh itu bulan apa, yang penting dia hitungannya sejak tahun seperti itu. Soalnya. Jadi untuk kawan
kawan pajak semuanya, jadi untuk yang sudah terdaftar sebelum 2018 itu kan belum ada pemberlakuan PP 23 ya. Nah, pemberlakuan PP 23 itu di tahun 2018. Jadi walaupun terdaftar sebelum 2018, dia dihitung 2018 sejaknya. Ini kan kita membahasnya sebenarnya terkaitnya dengan orang pribadi ya yang untuk saat ini. Kenapa kita bahas terkait dengan orang pribadi nih? Nah, itu terkait dengan hitungan yang jangka waktu tadi gitu loh. 7 tahun ya. 7 tahun tuh sejak tahun 2018 nih dihitungnya. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, nanti di 2024 udah nggak bisa lagi nih. Ini adalah tahun terakhir untuk WP orang pribadi yang masih UMKM, penggunaan UMKM-nya seperti itu ya. Iya, yang terdaftar sebelum 2018. Jadi mulai 2025 ke atas udah mulai ya pakai tarif umum, udah lepas landas lah, udah nggak pakai tarif fasilitas ini lagi gitu. Jadi mohon kawan pajak yang kan mungkin bisa dicek ya untuk jangka waktunya. Benar nggak nih ini kita berakhirnya aksi PP 55 ini kapan gitu. Ngeceknya juga gampang kok, dari DJP online bisa. Jadi bisa kawan pajak cek di akun DJP online masing-masing. Jadi kawan pajak login ke situ, kemudian nanti bisa cek di menu info KSWP, kemudian nanti dipilih di situ kan, nanti ada masukin ya, ada di situ ada tetap nama, NPWP, alamat, kemudian di bawahnya ada drop down-nya, ada kayak list, dipilih aja kita mau apa. Nah di situ tuh bisa diklik tuh surat keterangan TP 55. Oh, kita sebenarnya bisa ngecek. Cuma itu tanggal berlakunya sejak kita ngeklik itu atau sejak kita terdaftar? Sejak terdaftar seharusnya. Seharusnya. Jadi kalau misalnya kita ngekliknya, misalnya baru buat tahun ini, padahal saya terdaftar udah tahun lalu tuh. Nah, jangka waktunya itu tetap tertera yang hitungan sejak terdaftar atau sejak kita membuat? Harusnya sejak terdaftar sih, sejak membuat. Hanya kan harusnya sistem akan membaca nih, ini wajib pajak ini terdaftarnya mulai kapan nih. Jadi dia mulai berlakunya dan dia bisa pakainya ini sejak tanggal itu gitu, nggak bisa sejak tanggal dia klik di suratnya. Oh, jadi untuk kawan pajak tetap ya kita harus memperhatikan sebenarnya kawan pajak itu terdaftarnya sejak tahun berapa sih. Jadi nanti takutnya setelah yang untuk orang pribadi terutama yang kita bahas hari ini, kalau misalnya ternyata tahun depan masih menggunakan PP 23, nanti takutnya ditanya nih sama AR-nya, harusnya sudah tidak berhak. Jadi akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, pokoknya ini buat surat cinta dari iya, nanti kaget ada surat cinta. Nah, terkait yang ini nih, kan ini ada, tentunya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh ya mendapatkan fasilitas. Untuk yang tidak boleh, terutama untuk yang orang pribadi itu seperti yang mana sih? Jadi siapa aja? Untuk yang PP 55 ini kan yang nggak boleh kan yang dikecualikan ya Mbak ya, dikecualikan dari PP Pendanaan Korupsi ini untuk wajib pajak terutama orang pribadi ya, yang dia menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi untuk pekerjaan seperti dokter, kemudian pengacara, akuntan, notaris, kemudian arsitek, kemudian mungkin pemain musik, artis lah gitu. Itu dia nggak bisa nih pakai si PP 55 ini, karena dia kaunya sebagai pekerjaan bebas. Gitu. Oh gitu. Terus yang bebas tetap pakai tarif kendaraan umum. Oke, jadi dan untuk kumpulannya juga sama ya? Ya. Kumpulan orang pribadi ini gitu kan? Jadi yang kalau dia orang misalnya ada firma akuntan, ini juga dia nggak bisa pakai si PP 55, dia mungkin bentuknya badan ya, cuman karena dia menyelenggarakan jasa yang berupa menyelenggarakan pekerjaan bebas, jadi firma akuntan ini dia nggak bisa nih pakai si PP 55. Oke, berarti kita di sini tadi kan udah sempat dijelaskan juga nih mengenai penggunaan tarifnya, terus ada batasannya, terus omsetnya pun masih tetap ya dengan 4,8, terus WP juga terikat waktu nih untuk pengenaannya. Nah, apabila sebelumnya merupakan pengguna PPH kemudian tidak memenuhi ketentuan, apa yang harus dilakukan WP? Sebelumnya ya jadi kayak saya bilang, kayak dibilang Bapak juga tadi ya, ini kan dicek nih wajib pajaknya, ini omsetnya udah lewat menerima atau belum, terus jangka waktunya juga udah lewat dari jangka waktu tadi 7 tahun atau belum gitu. Jadi bila wajib pajak dalam setahun omsetnya sudah mencapai 4,8, ini di tahun berikutnya ini wajib pajak harus menggunakan tarif PPh umum.
Jadi tahun berikutnya ya, misalnya kan WP belum tentu nih, misalnya baru di tengah tahun sudah 4,8. Nah, pelaporan pengenaan yang tarif umumnya tuh tetap di tahun depannya. Iya, tetap di tahun depan. Jadi karena gitu tadi kan ya. kita tahun ya, kayak di awal tadi juga pas pendaftaran pas ini kita Penghitungannya ya, jangka tahun, waktunya. maka untuk pemberhentiannya juga di tahun juga. Jadi nggak di tengah-tengah kita langsung hitung setengah persen berhenti gitu, nggak ya? Oke. Berakhir dulu karena ini kan untuk si PP ini kan dilakukan di SPT tahunan ya Mbak ya, di bagian final ya. Oke, jadi mesti dilakukan dulu SPT tahunan, baru kemudian tahun depannya udah nggak bisa lagi pakai si PP ini. Tarifnya berarti sama dengan yang lain, 22% ya untuk tahun ini ya? Iya, kalau untuk wajib pajak badan. Cuman kan kalau untuk yang badan ini kan ada batasannya lagi ya Mbak ya. Ya. Untuk omset sampai dengan di atas 50 miliar ini baru dikenakan yang 22%. Oke, berarti untuk yang sebenarnya sudah di atas 4, masih atau sudah di atas 4,8? Kalau yang sudah di atas 4,8 tapi masih di bawah 50 miliar itu ada fasilitas lagi nih, pasal 31E. Ada fasilitas lagi, berarti 50%. pengenaannya tidak langsung 22% kali penghasilan neto fiskal ya. Oke. Ada proporsinya, jadi berapa penghasilan yang dikenakan 50% dari 20 dan 11% juga ada berapa, kalau misalnya ada di atas itu berapa lagi proporsinya yang dikenakan si 22%. Oh, jadi itu tidak langsung 22% kali penghasilan neto fiskal lah ya, seperti itu. Nah, tadi apa ya, saya tadi sempat mau ngomong sesuatu, saya lupa. Lupa. Yang terkait orang pribadinya. Terkait orang pribadi kan kalau misalnya sudah tidak menggunakan PP 23 atau yang sekarang sudah PP 55 ini kan berarti dia juga sudah harus melakukan pencatatan atau apa seperti itu ya? Jadi untuk kalau sebelumnya misalnya kalau kita buat hitung SPT tahunan orang pribadinya itu kan cuma bikin semacam rekap ya. Nah ini harusnya dilanjutkan gitu ya, dilanjutkan penghasilannya seperti apa, terus apa aja yang dikeluarkan seperti itu harus kayak pembukuan sederhana seperti itu biar lebih mudah hitungnya penghasilan netonya seperti apa, karena dihitungnya setahun. Kalau yang sebelumnya kan sebulan langsung kali tarif. Ya, itulah pajaknya gitu. Seperti itu. Jadi untuk kayak kawan pajak nih, untuk yang orang pribadi terutama kita mengingatkan untuk tetap melakukan pencatatan walaupun sederhana untuk dapat mengetahui nanti di akhir tahunnya tuh sebenarnya penghasilan netonya berapa sih gitu kan. Untuk kita hitung PPh-nya seperti itu. Iya, dan tambahan lagi Mbak Muri, kalau yang wajib pajak orang pribadi yang dia mau pakai pencatatan kan, kalau sebenarnya kan kalau di ketentuannya kan defaultnya wajib pajak itu pakai pembukuan. Yang bisa pakai pencatatan itu wajib pajak tertentu yang dia melaporkan kalau dia mau pakai itu, salah satunya dengan menyampaikan pemberitahuan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Oh oke. Jadi nanti sebelum tahun pajak yang dijalankan, wajib pajak wajib menyampaikan norma penghitungan ini maksimal 3 bulan tahun kerja. Jadi misalnya untuk tahun pajak 2024 ini maksimal di 30 Maret 2025 harus sudah menyampaikan kalau nanti dia pakai norma penghitungan seperti itu. Oke. Tidak terasa nih Mas Gentur nih, kita sudah sampai di akhir acara. Gak terasa. Ternyata kalau ngobrol nggak terasa ya. Mau skripnya sepanjang apa gitu ya Mas. Nah, cuma untuk kawan pajak yang masih belum jelas dengan obrol-obrol kami hari ini, bisa bertanya, mungkin bisa lewat IG gitu ya, atau mungkin kan pajak lupa nih atau belum follow, bisa nih follow IG kami di @pajaksetiabudi 3 angka. Oke. Nah nanti admin kita yang akan menjawab seperti itu ya. Via DM gitu. Oke. Mungkin kalau udah ada punya nomor WA helpdesk kami atau kita juga punya layanan helpdesk. Jadi kita cuma untuk layanan helpdesk ini kita tidak menerima telepon ya. Walaupun itu WA gitu tapi tidak menerima telepon, kita hanya chat aja seperti itu. Nah, demikian acara ngobrol santai hari ini, kawan pajak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami.
Saya Purwanti Dan dan saya Guntur. mohon undur diri. Sampai jumpa di acara ngobrol santai soal pajak berikutnya. Ya, Dan sampai jumpa kawan pajak. terima kasih.